Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbingannya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Untuk itu, minta kesediaan dari Kak Octavianus Victor Masmi Sarjana Teologi untuk membawakan doa. Silakan. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita di tempat ini dengan tubuh yang sehat, kuat dan berdekatan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan sore hari ini dengan Engkau butuh agar bisa terselesaikan dengan segala baik. Mendoakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi informasi yang ada. Ada 6 dasar literasi. Yang pertama adalah literasi bahasa dan sastra. Yang mungkin adik-adik kalian sudah pernah dan experience. Kemudian berkaitan dengan pelajaran kalau masih 50-50 atau dirasa sama pembahasannya, maka kita baca sekilas atau baca ringkasan buku. Kalau lebih banyak membahas mengenai perpustakaan, maka subjeknya adalah perpustakaan. Yang ketiga adalah pasca pengkatalogan, yaitu pertama konvensional, yang kedua adalah komputerisasi. Jadi sebentar dapat kita sampaikan, karena ada kalanya informasi itu benar, tapi kalau cara penyampaian itu salah, maka informasi itu akan menjadi salah. Ataupun jadi hanya mencari di perpustakaan lewat ini nomor panggil. Next. Sesudah diadakan pengadaan, tentu buku harus dibuatkan register. Buku register bank pustaka memuat informasi seperti nomor urut, judul, pengarang, penerbit, kota terbit, jumlah eksemplar dan tahun pengadaan. Perpustakaan buku itu diubah, bertransformasi menjadi suatu tempat untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan dan pelibatan masyarakat. Itu kita minta di Perpustakaan Nasional. Strategi pertama adalah peningkatan layanan informasi. Peningkatan layanan informasi itu meliputi mulai dari peningkatan koleksi, saraf dan kebutuhan misalnya wifi ataupun komputer itu dalam peningkatan layanan informasi. Mengapa peningkatan layanan informasi itu masuk pertama? Karena apabila layanan di perpustakaan itu baik, memadai, dengan secara tidak langsung pemustaka atau masyarakat itu mau tidak memanfaatkan perpustakaan. Dan pelayanan informasi ini memang harus didukung, difasilitasi dengan baik supaya masyarakat datang menggunakan perpustakaan dan mengadakan kegiatan. Ilmu pengetahuan itu kan dasarnya dari buku. Nah, buku itu ada di perpustakaan atau di taman baca. Nah, kalau perpustakaan sudah menyediakan buku atau informasi, maka bisa diadakan pelibatan masyarakat, misalnya pelatihan, pelatihan memasak atau keterampilan. Tapi juga masih kategori baru. Jadi dalam hal ini kami kemarinnya meningkatkan datang dan ibu dan juga pengelola literasi dalam hal ini memang Anastasia yang sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan cara perkatalogan dan juga terkait dengan dia dalam hal ini untuk dalam hal untuk menyusun buku-buku terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu narasumber. Jadi mulai dari katalog ada dan sebagainya kategori itu. Jadi kami hanya ingin meminta masukan, saran. Jadi sebaiknya maksudnya dalam
buku-buku tersebut yang juga kalau bisa mendapatkan modul dari ibu yang sebagai juga narasumber kepada PDM supaya kami mampu untuk menyusun buku-buku seperti yang jadi panduan dan juga teknis dalam penyusunan, misalnya dalam satu hak buku itu apa semua yang sudah disampaikan kami. Kemudian juga dalam hal ini kami ingin meminta masukan usul saran dari Petrek juga dari Nona Anastasia sebagai pengelola PDM yang ada di tempat ini. Jadi apa yang digunakan, karena untuk saat ini kita sudah bersama itu sudah dunia AI. Jadi anak-anak saja itu cara mereka jadi kurang minat, dalam hal mereka ingin membaca buku lagi. Kurang lebih cepat dalam menggunakan HP untuk search, untuk AI, cara pengerjaan itu juga cepat. Jadi tidak berlama-lama. Jadi karena kami punya anak, jadi kami melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi orang sudah cari buku di perpustakaan, orang cari perpustakaan yang ada di dunia AI. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mohon pencerahan dan juga masuk usulan saran, juga tips-tips apa yang digunakan. Demikian, terima kasih. Kolektif tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna dan pustakawan untuk mencari informasi di rak. Pengolahan bahan pustaka dalam proses sistematis untuk mengorganisir, mengklasifikasikan dan membuat Penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu kita yang sudah memberikan materi. Terima kasih banyak, dan semoga ilmu yang kita dapatkan Ibu dan Bapak juga yang sudah setia menemani kami ya. Dengan keterbatasan ini yang seharusnya kita diharapkan sudah maksimal, paling tidak 1-2 orang yang sudah bisa mengerti ya, sehingga yang sudah mengerti itu nanti si moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk saat ini ya, karena dengan setia mendengarkan secara seksama dalam waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat. yang sudah selesai. Langsung ke depan. Yang paling belakang maju ke depan. Langsung ke depan. Ayo, siapa yang so tahu dia mau bilang apa? Ayo, belum ada? Sudah soalnya tahu apa itu DP kalimat. Ini ada yang angkat tangan ini bagian belakang. Ini sudah selesai belum? Sudah? Kamu belum ke sini? Nggak tahu? Atau langsung lari ke depan, langsung lari ke depan. Tunggu ya, jangan dulu. Sudah ya, coba kumisin. Ini mundur, melaju lurus. Tepuk tangan dulu. Melaju lurus, apa ya? Belok lurus. Melaju lurus, belok lurus. Lurus. Oke, tepuk tangan dulu semangat. Ular lari lurus. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Jawaban yang benar adalah dari apa? Belok lurus. Ya. Betul. Melatih kemampuan berpikir secara spontan untuk menemukan gerakan yang paling pas kira-kira apa. Nah, dalam kehidupan. Karena ada teknik dari orang-orang yang menulis berita atau membuat hoax itu tiba-tiba langsung masuk ke orang langsung. Nah itu ada konspirasi atau orang bilang, dan ada teori yang mengatakan bahwa orang PHP ini orang so pakai kurang lebih chip atau apa di nama. Yang jelas orang bisa dengar apa yang orang bercerita akan, dan itu akan langsung timbul sebagai algoritma. Dengan rendahnya literasi digital, orang ini mudah sekali termakan isu-isu hoax begitu. Orang kalau ada berita, kalau 3, 2, 1. Ayo jatuh. Ya, cepat juga. 3, 2, 1. Tahan. Tidak kalah. Dan dikasih efektif.
yang kita pelajari bahwa bersifat hoax, jadi segala sesuatu hoax. Jadi baik yang kita lihat, yang kita dengar, ataupun yang kita baca, itu harus kita uji kebenarannya, apakah ini benar atau tidak sesuai dengan topik yang sudah kita pelajari tadi kan. Kemudian juga dari literasi, dari kita membaca. Makanya kenapa gamesnya saya bikin sebuah teks, sehingga itu memang ada unsur literasinya di situ. Kita membaca cepat. Oh, misalnya orang baca orang postingan IPIN kan, orang belum tahu DP artinya sudah tersinggung. Ini apa siapa? Kau cuma baca DP status kok ikut dia. Itu saya masih mempak kita. Jadi semua padahal bukan cuma dia manusia yang ada di muka bumi ini kan, ada manusia yang lain gitu kan. Jadi seperti itu, dan membaca, kemudian kayak tadi kan 3S yang tadi itu. Jadi itu pelajaran dari games yang tadi. Kemudian yang kedua, begitu mudahnya kita menjatuhkan seseorang, setinggi apapun dia, dengan mudahnya kita menjatuhkan. Demikian juga ketika kita berada di atas, sedemikian mudahnya orang bisa menjatuhkan kita. Tinggal kitanya yang mempertahankan. Apakah kita bisa membuat diri kita tetap di atas dan dia tidak bisa menjatuhkan kita, atau kita ada tadi adegan langsung sudah. Di mana bagaimana orang berkomunikasi, apakah mau betul atau salah? Oke, kalau game kedua? Yang game kedua, kalau yang di atas gampang untuk ditarik, yang artinya kalau orang berteman itu disai bergaul yang di bawah, orang bisa juga ditarik, gampang ditarik ke bawah. Mungkin itu saja. Pelatihan menulis cerita pendek dan desain ilustrasi panel komik. Yang kedua, lokakarya membaca nyaring untuk orang tua. Yang ketiga, lokakarya media dan publikasi, strategi menangkal hoaks di era digital dan pengelolaan koleksi perpustakaan untuk meningkatkan literasi informasi. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama tanggal 21 September 2025, tempat Rumah Literasi Torong Petampa. Kegiatan kedua tanggal 28 September 2025, tempat Rumah Literasi Torong Petampa. Kegiatan yang ketiga tanggal 5 Oktober 2025, tempat Rumah Literasi Torong Petampa. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis cerita pendek dan kreativitas visual remaja melalui pembuatan panel komik. Yang kedua, membekali orang tua dengan keterampilan membaca nyaring yang efektif dan menyenangkan untuk mendampingi anak-anak baik di komunitas Rumah Literasi Torong Petampa maupun di rumah tempat tinggal. Ketiga, mendorong partisipasi aktif remaja dan orang tua dalam kegiatan literasi komunitas Rumah Literasi Torong Petampa. Banyak tuh orang yang gosip. Sudah tanam lagi bisa segaris lagi loh. Memang banget. Kata biji ini. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang berikan pada kita. Pertama-tama untuklah kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan tuntunannya pasti orang sama boleh dituntun walau dalam cuaca hujan. Nah, ini untuk penutupan yang terhormat Nermayer yang boleh hadir, bayangkan dari Manado. Jadi cuaca lagi pula yang mendukung, boleh hadir narasumber Serfajri. Ini rekan kerja di kantor, rekan terbaik lah istilahnya. MC kita pada hari ini, dia itu sebenarnya narasumber di kegiatan yang ini, lokakarya membaca nyaring untuk orang tua. Tapi kenapa Tasya pilih? Karena kemarin itu dia so biasa MC wedding. Ya. Oke. Yang menghormati para orang tua, siswa, mahasiswa, bahkan sampai ada yang lanjut usia di sini. Karena memang tuh peserta dari tadi ada cari taman tuang sama waktu panitia. Kemudian yang pasti untuk
kalau teman-teman lihat ada berapa logo di sini. Rumah literasi itu logo cuma satu sama putih. Sisanya Tuturi Handayani, Balai Bahasa, Badan Bahasa, sampai dengan ini apa kok Duta Bahasa yang Trijatra Bangun Bahasa. Apa tadi? Coba berdiri panggilan supaya sama tahu ini Duta Bahasa, teman-teman. Duta Bahasa 2 orang hadir di sini, cuma dorong malu pakai selempang. Coba bilang Trijatra Bangun Bahasa. Oke, jadi teman-teman, Trikata Bangun Bahasa itu sesuai dengan namanya ada 3. Yang pertama ada utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan ketiga kuasai bahasa asing. Pastinya sangat senang karena peserta boleh ya bisa dibilang terpenuhi, dan ini sahabat kreatif yang terdiri dari segala macam usia, segala macam berlatar belakang datang di sini. Kemudian dari generasi muda hingga orang tua ada di sini, semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengasah keterampilan, memperkaya pengetahuan, dan menumbuhkan imajinasi. Pelatihan ini lahir dari kesadaran bahwa kami di era digital ini, kemampuan literasi dan kreativitas visual adalah bekal penting dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kami mengajak sahabat kreatif atau orang panggil di sini sobat kreatif ini lebih giat untuk belajar menulis. Menulis itu bukan cuma ABC nih, menulis cerita, puisi, cerpen. Nah, kemudian maaf nih kata suara so lebih parah dari tadi. Kemudian ini kami juga mengajak ibu-ibu yang juga menjadi sobat kreatif Rumah Literasi Torang Petampa. Yang lalu mungkin ada peserta mengenang masa kecil kan. Di sini lalu ada sampai dorang bilang kena di psikologi karena dorang ada kumpul dorang kayak not. Jadi dorang ada dibagikan sticky note itu tanpa tulis nama. Dorang tulis dorang masa lalu terburuk dan itu dibacakan oleh Memarlin. Kemudian harapan saya pribadi sebagai ketua Rumah Literasi Torang Petampa, pencapaian sobat kreatif tidak berhenti sampai di sini saja, tapi dapat terus dikembangkan menjadi karya-karya yang bermanfaat atau menciptakan pengalaman yang memberi hiburan dan inspirasi. Atas nama Rumah Literasi Torang Petampa menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkomitmen hadir hari ini. Terima kasih juga kepada fasilitator. Nah, ini ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada sobat-sobat kreatif, panitia, dan seluruh anggota yang terlibat di sini yang tidak bisa saya katakan satu persatu karena banyak sekali. Mudah-mudahan orang boleh dapat ulang pas orang mau bikin program semester depan. Kemudian semoga pengalaman ini menjadi langkah kecil yang menumbuhkan rasa percaya diri. Semua mempererat persaudaraan dan membakar semangat kita untuk terus berkarya. Mari terus kita menjaga budaya membaca, menulis dan berkarya dengan literasi. Mari kita belajar memahami dunia lewat karya. Mari kita memberi warna bagi dunia. Akhir kata, mari kita jadikan penutupan ini sebagai awal perjalanan baru menghidupkan bahasa, sastra, dan literasi di tengah keluarga, sekolah, komunitas kita. Terima kasih, selamat berkarya, dan sampai jumpa pada kegiatan Rumah Literasi Torang Petampa berikutnya.
Kita masuk pada doa penutup dan sekaligus dengan senang tuh. Oke, mari Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa. Juga pemilik daripada tempat ini yang telah melaksanakan kegiatan demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya apa yang telah dilaksanakan itu boleh bermanfaat buat kami dan semua yang telah terlibat sebagai panitia, pelaksana maupun sebagai peserta. Kiranya Tuhan, kami boleh mendapati bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Karena itu diberkatilah kami semua dan khususnya panitia pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kami percaya ada rencana, maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka tetap menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Dan khususnya yang ada di sekeliling mereka. Mereka boleh mengembangkan akan potensi mereka untuk lebih semangat bermaju, untuk mencapai dan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan rencana. Kami boleh bertemu dengan